Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar seputar proses kristalisasi, bagaimana mekanismenya, dan juga di mana peran kita sebagai insinyur teknik kimia pada proses kristalisasi ini. Nah, kristalisasi itu adalah suatu proses pembentukan materi kristalin bisa dari cairan, dari gas atau padatan amorf. Nah, yang kita pelajari pada kelas ini adalah proses kristalisasi dari cairan, ya. Nah, pada proses kristalisasi ini, atom-atom atau molekul-molekul itu akan menyusun diri menjadi jaringan terstruktur yang rapi dan kaku demi mencapai kondisi energi minimum, ya. Nah, ini kita bisa lihat ada susunan seperti ini, ya. Ini susunan terkecil dari suatu kristal, ya, itu dinamakan sebagai kristal latis. Kita nggak akan pelajari kristal latis itu seperti apa, terus bentuk susunannya tuh gimana, kubik, heksagonal atau rombik, itu kita tidak akan membahas secara detail. Yang akan kita bahas dengan cukup rinci di materi kristalisasi ini adalah yang memang spesifik di bagian kita sebagai insinyur teknik kimia, yaitu tentang penentuan kondisi operasi proses kristalisasi. Oke, bahkan untuk perancangan alatnya pun saya tidak akan membahas detail karena kita akan lebih banyak fokusnya tuh ke kondisi operasi aja dulu. Oke. Nah, salah satu contoh proses kristalisasi ini adalah seperti kita dalam membentuk kristal NaCl dari larutan garam atau membentuk kristal gula dari larutan ekstrak tebu, ya. Itu kan tujuannya adalah kita ingin mengambil molekul padatan yang terlarut pada suatu larutan dan membentuk dia menjadi produk padatan dengan spesifikasi tertentu. Yang dimaksud dengan spesifikasi di sini adalah bentuknya, seperti apa bentuknya, bentuknya seperti kubik atau rombik atau heksagonal. Tapi tadi saya sudah bilang kita tidak akan terlalu jauh membahas bagaimana membuat padatan itu menjadi seperti itu bentuknya. Kemudian spesifikasi lain yang menjadi parameter dari produk kristalisasi ini adalah ukurannya gitu. Kita kan kalau ingin membuat kristal gula aja atau kristal garam kan kita harus sesuaikan ukurannya sehingga ketika digunakan itu memang sesuai gitu. Kalau misalnya kita mau masak kita menggunakan garam, itu kan nggak mungkin kita menjual garam itu dalam bentuk bongkahan batu besar kayak kerikil atau kayak boulder atau batu besar, itu kan nggak mungkin kan ya. Maka kita harus sesuaikan seperti apa kondisi operasi yang tepat supaya nanti ukurannya itu bisa kecil-kecil gitu, sehingga mudah gitu untuk digunakan. Oke. Nah, kristalisasi ini juga banyak penerapannya pada proses produksi obat gitu ya. Di farmasi itu kan kita sering lihat ada kapsul yang isinya itu ada serbuk. Nah, serbuk itu juga diproduksi melalui proses kristalisasi. Dan kristalisasi ini termasuk dalam kategori proses pemurnian padatan. Oke. Juga kalau misalnya kita ingin membuat selain serbuk obat itu mungkin dari tablet pun juga awalnya itu ada pembentukan padatannya terus akhirnya dipadatin menjadi tablet. Jadi intinya salah satu industri yang banyak menggunakan proses kristalisasi adalah industri farmasi. Oke. Nah, kita juga harus tahu bahwa kristalisasi ini tidak hanya tentang industri kimia gitu. Karena di alam pun itu juga ada proses kristalisasi. Kayak misalnya proses pembentukan stalaktit, stalagmit, ya. Ini yang runcing-runcing ini, pembentukan stalaktit ini itu juga melalui proses kristalisasi yang berlangsung ratusan tahun gitu. Cukup lama itu ya, sangat lama bahkan. Juga kotak makan yang kalian bawa ya, sekarang mesti bawa makan terus setiap hari. Nah, kotak makan yang kita sering kenal dengan nama Tupperware, itu proses pembuatannya itu juga melalui proses kristalisasi material polipropilen. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan tentang kristalisasinya,
kita kunjungi kembali ya konsep solubility atau konsep pelarutan. Nah, di sini saya asumsikan bahwa teman-teman sudah menonton video ini tentang bagaimana air melarutkan NaCl ya. Di video ini kan kita bisa lihat bahwa ketika NaCl itu bertemu dengan liquid water atau H2O, itu kan terjadi semacam dalam tanda kutip pencurian ion oleh molekul H2O. Di molekul H2O ini kan ada dua ujung polar, yaitu atom hidrogen yang hijau ini yang dia bermuatan positif, dan atom oksigen yang biru ini di mana dia bermuatan negatif. Oke. Di NaCl pun ya, di kristal NaCl ini juga ada dua muatan yang berbeda gitu. Di mana Na ya, ion Na itu dia bermuatan positif yang kuning ini, sementara ion Cl dia bermuatan negatif. Oke. Nah, karena atom oksigen itu dia memiliki elektronegativitas lebih tinggi dari Cl, maka Na ini si oksigen ini dia bisa mencuri Na plus dari Cl min gitu, karena tarik menariknya itu lebih kuat antara Na dengan O daripada Cl dengan Na gitu. Nah, kemudian karena si Na ini sudah tertarik dengan oksigen, maka kan jadi ada semacam perpecahan gitu ya, ada ikatan yang putus antara Na dan Cl. Nah, karena Cl min ini jadi tidak berikatan dengan apapun, sementara H ini juga dia bermuatan positif, sehingga kemudian terjadi tarik menarik juga antara H plus dan Cl min. Oke. Nah, selain itu, jadi kan di sini sudah pecah kan ya, kalau misalnya semua NaCl yang ada di kristal ini sudah ditukar gitu ya partner atomnya, itu kan akhirnya kristal ini menjadi pecah kan gitu. Nah, selain itu antara molekul H2O ini kan juga ada ikatan hidrogen gitu. Jadi satu molekul H2O itu akan menarik molekul H2O lain, di mana itu akan terjadi ikatan hidrogen di antara kedua molekul ini. Nah, satu molekul H2O yang dia sudah mengambil, atau misalnya di satu molekul H2O ini O-nya sudah berikatan dengan Na, itu nanti si molekul H2O ini juga akan dikelilingi oleh molekul H2O lain akibat adanya ikatan hidrogen. Nah, karena si Na yang sudah berikatan dengan O ini kemudian dikelilingi oleh H2O, maka kemudian itulah yang menyebabkan adanya pelarutan gitu ya. Jadi pelarutan itu Cl dan Na ini dia dikelilingi oleh banyak molekul H2O. Nah, itu adalah solubility itu di situ maksudnya. Oke. Nah, di sini kita harus paham dengan benar prinsip solubility, karena kristalisasi itu adalah kebalikannya dari solubility gitu. Kalau dalam solubility ini si padatan itu melarut di dalam pelarutnya. Nah, untuk membuat padatan ini kembali mengkristal menjadi padatan, berarti kan kita harus membuat padatan ini menjadi tidak larut gitu di dalam pelarut ini. Oke. Nah, masih tentang solubility, untuk bisa terjadinya proses pelarutan ya, selain tadi ada tarik menarik itu antara pelarut dengan padatan terlarut, ada dua faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah energi kinetiknya. Nah, ion H plus dan O2 min itu dia bisa mencuri ion Na plus dan Cl min itu kalau misalnya si molekul H2O-nya itu punya energi kinetik yang cukup besar sehingga dia bisa bergerak aktif, menarik dan mengikat ion Cl min dan Na plus. Oke, kalau misalnya H2O-nya itu enggak cukup energi, ya dia juga nggak akan bisa mengambil, nggak bisa dalam tanda kutip mencuri ion itu tadi. Oke. Nah, selain energi kinetik, jumlahnya pun juga harus cukup banyak gitu. Kalau misalnya kita punya lebih banyak NaCl daripada H2O, itu anggaplah semua H2O-nya itu bisa mengikat NaCl. Tapi kalau jumlah H2O-nya kurang, berarti kan masih ada NaCl yang belum dicuri ionnya, dan itu membuat kristal garamnya itu tidak pecah kan, jadi mereka tetap dalam bentuk kristal atau bentuk padatan. Jadi dua ini, energi kinetik dan jumlah ionnya atau jumlah pelarutnya itu juga harus
memenuhi syarat supaya bisa terjadi proses pelarutan. Oke, nah saya yakin kalian pasti sudah familiar ya dengan istilah saturated atau jenuh dan unsaturated atau tidak jenuh. Tapi mungkin kalian baru kali ini mendengar istilah supersaturated atau super jenuh. Nah, untuk memahami konsep super jenuh ini, mari kita lihat ilustrasi yang ada di slide ya. Nah, di sini tuh ada sebuah sistem yang terdiri dari 5 gram air dan 95 gram padatan. Tidak diketahui padatannya apa, maka kita namakan aja padatan X ya. Nah, ketika X ini baru dimasukkan ke dalam air, sistem ini disebut masih berada dalam fase unsaturated karena padatan X-nya masih dalam tahap melarut. Nah, karena si padatan X ini masih dalam kondisi sedang melarut, maka sistem ini juga dikatakan masih belum setimbang ya. Nah, kemudian setelah didiamkan beberapa lama di temperatur 25 derajat Celcius, sistem ini kemudian mencapai kesetimbangan. Artinya proses pelarutan padatan X ini dia sudah selesai. Oke. Dan karena sudah selesai, kemudian kita bisa lihat terjadi perubahan komposisi massa di sistem. Oke, di awal itu cairannya hanya ada 5 gram dan isinya itu hanya air. Tapi setelah setimbang, massa cairan ini menjadi 91 gram ya. Artinya dari 95 gram padatan X yang dimasukkan ke dalam air yang 5 gram ini, ada 86 gram padatan X yang melarut. Oke. Nah, di sistem ini kita juga bisa lihat ada sisa 9 gram padatan yang mengendap di bagian bawah bejana. Artinya pada 25 derajat Celcius kemampuan air dalam melarutkan padatan X itu hanya 86 gram padatan per 5 gram air atau 17 gram padatan X per gram air. Nah, sistem yang sudah setimbang ini kemudian dipanaskan ya, ini ada lambang segitiga, ini artinya dia diberikan panas ke sistem ini, di mana setelah dipanaskan itu temperatur sistemnya menjadi 50 derajat Celcius. Oke, nah di sini setelah temperatur sistem menjadi 50 derajat Celcius dan suplai panas ini dihentikan, ternyata 9 gram endapan yang ada di bagian bawah bejana tadi semua melarut ke dalam air. Namun sistem ini masih dikatakan berada dalam kondisi tidak jenuh karena pada temperatur 50 derajat Celcius ya, itu air ini masih bisa melarutkan padatan X lebih banyak dari 95 gram. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kelarutan padatan di dalam suatu pelarut, contohnya air, itu juga bergantung pada temperatur airnya atau temperatur sistemnya. Oke, dengan demikian karena ini dia posisinya masih dalam kondisi tidak jenuh, artinya ke dalam sistem ini masih bisa ditambahkan sekian gram lagi padatan X hingga sistem ini kemudian menjadi jenuh. Oke. Nah, sistem yang 50 Celcius ini kemudian didiamkan lagi di lingkungan yang bertemperatur ruang hingga akhirnya temperatur sistem ini kembali ke 25 derajat Celcius. Nah, tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa di 25 derajat Celcius kemampuan air melarutkan padatan X adalah 86 gram padatan per 5 gram. Artinya kan di dalam larutan yang sudah 25 derajat Celcius ini ada padatan X terlarut dengan massa yang melebihi kapasitas maksimum yang bisa diikat oleh air di temperatur 25 Celcius, ya kan? Nah, di sini ketika suatu larutan yang di dalamnya itu terdapat padatan terlarut dengan massa melebihi kapasitas maksimum pelarut, tapi kondisinya masih berupa larutan homogen atau belum ada endapan terlihat di dalam larutan, maka larutan ini dikatakan berada dalam kondisi super jenuh. Ya. Nah, kondisi super jenuh ini juga termasuk dalam kategori belum setimbang, karena setelah beberapa waktu ya pelan-pelan ini larutannya akan menuju ke kesetimbangan
di mana pada posisi setimbang itu akan kembali terbentuk endapan padatan X sebanyak 9 gram. Sementara sisanya yang 91 gram itu masih terlarut dalam 5 gram air. Bukan, sementara sisanya 86 gramnya masih terlarut di dalam 5 gram air. Oke. Nah, konsep supersaturasi ini adalah konsep yang sangat penting pada proses kristalisasi karena merupakan tahapan proses yang menjadi penentu tahapan kristalisasi setelahnya. Jadi nanti saya akan jelaskan bahwa proses kristalisasi itu ada beberapa tahapan mekanisme dan yang menentukan tahapan berikutnya di mekanisme kristalisasi itu adalah proses pembuatan larutan super jenuh. Dan ini adalah bagian kita sebagai sarjana teknik kimia atau sebagai chemical engineer ya dalam bagaimana kita men-setting atau mengatur kondisi operasi di unit proses kristalisasi supaya kondisi super jenuh ini bisa tercapai. Nah, sudah pada nonton kan ya video ini tentang pembuatan rock candy atau permen batu. Pembuatan rock candy ini adalah semacam fun eksperimen untuk mempelajari mekanisme proses kristalisasi. Dan kalau misalnya kita lihat nanti resepnya, itu ternyata di balik resep itu ada refleksi pekerjaan kita sebagai insinyur teknik kimia, terutama tentang penentuan kondisi operasi suatu proses. Nah, ini di sini saya menampilkan contoh resep pembuatan rock candy yang kita bisa coba di rumah masing-masing ya. Nah, pertama kita siapkan dulu 100 ml air ya. Kemudian ke dalam 100 ml air ini tambahkan 400 gram gula ya. Nah, menurut literatur 100 ml air ini pada temperatur ruang 30-an Celcius atau 25 sampai 30 Celcius itu hanya bisa melarutkan 180 gram gula. Artinya kalau 400 gram gula ini dimasukkan ke dalam 100 ml air pada temperatur ruang, maka hanya 180 gram saja yang akan larut. Sementara 220 gram sisanya itu akan mengendap. Oke. Makanya kemudian campuran ini harus dipanaskan atau dididihkan agar nanti bisa tercapai larutan homogen di mana tidak ada lagi endapan gula. Ya. Pemanasan ini dilakukan hingga campuran memiliki temperatur di atas 100 Celcius. Karena diketahui pada temperatur 110-an ya, pokoknya di atas 100 Celcius, ini air mampu melarutkan 450 gram gula per 100 ml air. Oke. Nah, setelah larutan homogen tercapai, kemudian kita hentikan suplai panasnya atau kita matikan apinya, lalu pindahkan larutan gula ini ke dalam gelas kaca. Oke. Kemudian ke dalam larutan ini kita masukkan sebatang stik es krim yang terlebih dahulu sudah dibasahi dengan air dan dilumuri dengan gula. Jadi stik es krim ini ya sebelum dimasukkan ke gelas kaca kita basahi dulu, terus kita kayak gulirkan gitu di atas gula. Oke. Nah, setelah stik es krim ini dimasukkan ke dalam larutan yang sudah homogen, kemudian larutan ini didiamkan agar kemudian temperatur larutan turun menjadi temperatur ruang secara teratur. Oke. Nah, ini juga penting karena yang kita inginkan adalah pembentukan endapan. Jadi kita ingin proses pembentukan kristal ini terjadi secara gradual. Karena kalau misalnya kita quench atau kita dinginkan secara tiba-tiba, bisa saja kristal yang kita inginkan itu bentuknya nggak sesuai. Oke. Nah, di awal itu kan saya sudah menjelaskan bahwa ketika padatan seperti gula ini ditambahkan ke dalam air, kemudian energi kinetik airnya itu cukup tinggi dan jumlah molekul H2O di dalam larutan itu cukup banyak, itu kan nanti akan terjadi dalam tanda kutip pencurian besar-besaran terhadap molekul atau ion padatan terlarut tadi ya. Nah, dalam contoh pembuatan rock candy ini
gugus OH yang ada di H2O itu akan tertarik dengan gugus OH yang ada di gula. Sehingga kemudian terbentuk ikatan hidrogen antara molekul H2O dengan molekul gula gitu. Nah, karena gugus OH gula ini sudah berikatan, sudah tertarik gitu dengan gugus OH yang ada di H2O, maka terjadi semacam kayak pecah kongsi gitu antara molekul gula, ya, sehingga kristal gula pun melebur dan dia akhirnya melarut. Okay. Tapi kemudian kalau misalnya si H2O ini dia mengalami penurunan energi kinetik dan pelan-pelan melepaskan diri dari gula, maka molekul-molekul gula yang ada di dalam larutan ini itu kan seolah-olah kayak kehilangan pegangan gitu kan ya. Tadinya dia berikatan dengan H2O, terus tiba-tiba H2O-nya pergi. Nah, karena adanya kayak kehilangan ikatan dengan molekul H2O, itu kan jadi kayak ada molekul-molekul gula itu yang jadi kayak sendirian gitu loh di dalam larutan ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu kondisinya, harusnya kan molekul-molekul gula ini kalau sudah tidak lagi berikatan dengan H2O, ya udah balik lagi aja gitu kan ya, gabung dengan molekul gula yang lain terus membentuk kristal seperti semula. Tapi ternyata nggak begitu kondisinya. Pembentukan kristal gula ini dari larutan yang super jenuh ini itu proses yang naturally adalah proses yang sangat lambat. Okay? Jadi kalau misalnya kita diamkan saja larutan gula yang super jenuh ini, tidak ada batang es krim ini prosesnya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu gitu. Nah, untuk mempercepat proses kristalisasi atau pembentukan kembali kristal gula dari larutan super jenuh ini, maka harus ditambahkan suatu pemicu yang dalam dunia kristalisasi itu dinamakan sebagai biang atau seed kristal, SEED, seed ya, benih gitu. Nah, ini adalah fungsi si batang es krim ini gitu. Dan bukan batang es krimnya yang menjadi pemicu, tapi gula ya, lumuran gula atau butiran-butiran gula yang sudah menempel di batang es krim. Oke. Nah, kenapa dia kok bisa menjadi pemicu terjadinya kristalisasi? Molekul-molekul gula yang tadi sudah tidak lagi ya, yang molekul gula yang berada di larutan super jenuh ini yang tidak lagi berikatan dengan H2O, itu kan apa istilahnya tuh kayak kehilangan pegangan. Begitu melihat gitu ya, dalam tanda kutip melihat ada kristal gula yang menempel di batang es krim ini, itu jadi kayak langsung tertarik karena dia kan sudah dalam bentuk kristal duluan kan gitu. Sementara teman-temannya yang lain itu masih dalam posisi melayang-layang gitu di dalam larutan super jenuh ini. Nah, karena adanya kristal gula yang sudah menempel di batang es krim ini dan dia tidak larut ya, tapi menempel begitu saja di batang es krim, itu molekul gula yang berada di dalam larutan super jenuh ini akan istilah itu melesat gitu, langsung menggabungkan diri dengan kristal gula yang ada di batang es krim. Oke, nah karena sudah ada yang ikutan gabung ya, molekul gula yang di larutan super jenuh ini yang sudah ikutan gabung dengan kristal gula yang ada di batang es krim, maka yang lainnya pun ikutan gabung. Oke, maka kita bisa lihat di sini pelan-pelan kristal gula itu tumbuh di batang es krim. Karena memang ini adalah pusatnya gitu, senternya atau ya kayak pemicunya gitu untuk pembuatan kristal. Oke. Nah, kalau misalnya tanpa adanya pemicu ya, kristal gula di batang es krim ini yang berfungsi sebagai pemicu, mungkin proses pembentukan kristal, endapan kristal gula di bagian bawah gelas ini butuh waktu berminggu-minggu gitu. Tapi dengan adanya pemicu ini, maka proses kristalisasi bisa menjadi lebih cepat, ya sekitar 3 sampai 5 hari lah gitu, atau rata-rata 4 hari lah gitu kira-kira ya. Nah, dalam prakteknya di industri, praktek kristalisasi di industri, konsep ini yaitu penambahan suatu benda padat atau benda asing sebagai pemicu itu memang diterapkan gitu. Karena kalau misalnya proses kristalisasi kayak kita mau memproduksi kristal obat gitu ya, serbuk obat atau padatan yang berharga gitu, terus ternyata proses kristalisasinya itu butuh waktu berminggu-minggu, itu kan berarti waktu produksinya kan jadi lama gitu.
Nah, maka untuk mempercepat proses kristalisasi kita harus menambahkan suatu trigger atau pemicu yang membuat molekul padatan yang masih tertahan di dalam larutan superjenuh ini bisa segera mengkristal gitu, bisa segera saling menggabungkan diri dan kembali membentuk kristal padatan. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi seperti apa sih proses pembentukan kristal dari larutan superjenuh, ya. Dari ilustrasi pembuatan permen batu tadi, kita dapat simpulkan bahwa proses kristalisasi itu berlangsung melalui suatu mekanisme. Dan mekanismenya terdiri dari 3 tahapan, ya. Diawali dengan tahapan supersaturation. Nah, jadi kita di sini perlu ingat dulu bahwa tujuan dari kristalisasi adalah untuk mendapatkan padatan dalam bentuk butiran kristal, ya, dengan dimensi tertentu. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengendapkan kembali padatan yang sudah terlarut. Oke. Nah, karena itulah proses kristalisasi itu harus dilangsungkan menurut mekanisme yang seharusnya dengan urutan seperti ini. Nah, secara garis besar, proses kristalisasi itu berlangsung melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, larutan itu harus dikondisikan dulu menjadi kondisi superjenuh. Oke. Nah, kondisi superjenuh ini harus dicapai karena merupakan syarat terjadinya tahap kedua, yaitu nukleasi atau pembentukan inti kristal. Nah, aspek ilmu teknik kimianya yang merupakan bagian kita banget itu terletak pada bagaimana kita merancang kondisi operasi unit kristalisasi sehingga kondisi superjenuh itu bisa tercapai. Nah, gimana caranya kita mengkondisikannya supaya supersaturation ini bisa tercapai? Saya akan jelaskan setelah pembahasan tentang mekanisme ini. Oke. Nah, tahap kedua setelah supersaturasi adalah nukleasi atau pembentukan inti kristal, ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa setelah mencapai kondisi supersaturasi, H2O itu akan melepaskan ikatannya dari molekul gula atau molekul padatan yang terlarut secara umum. Namun molekul padatan yang sudah terlepas dari H2O itu tidak bisa langsung instantly saat itu juga mengkristal menjadi butiran kecil. Oke, perlu ada pemicu yang membantu pembentukan inti kristalnya. Oke, jadi sebelum kristal seperti ini yang terlihat di gambar ini itu terbentuk, itu harus ada awal mulanya gitu, jadi harus ada intinya gitu. Nah, untuk bisa membuat atau membentuk nuklenya atau inti kristalnya itu harus ada pemicu. Oke, nah pemicu itu bisa berupa gangguan yang diberikan kepada larutan superjenuh. Oke, kayak misalnya benda asing, ya, atau kayak tadi dalam pembuatan rock candy itu ada batang es krim yang sudah dilumuri gula. Nah, lumuran gula itu adalah sebagai pemicu terbentuknya inti kristal dari larutan superjenuh. Atau kalau misalnya kita lihat di ilustrasi ini, ketika larutan superjenuh sodium asetat ini dimasukkan ke cawan Petri, itu kan akan mulai muncul tumbuh kristal dari bagian dindingnya kan. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memicu terbentuknya inti kristal adalah dengan membuat dinding cawan Petri ini kayak apa ya, nggak mulus itu. Jadi kan di dinding ini kan banyak goresan kan ya, dan itu akan membuat permukaan dinding ini menjadi tidak mulus, dan goresan itu atau permukaan yang tidak mulus itu ibarat kayak membuat si molekul itu bisa jadi kayak attach gitu ke dindingnya, terus hingga akhirnya membentuk inti kristal. Oke. Nah, contoh lain terkait peralihan dari kondisi superjenuh sehingga akhirnya inti kristal itu terbentuk ada pada suatu eksperimen namanya super cold water. Oke. Air kalau misalnya dia sudah berada di titik bekunya di 0 derajat Celcius, kan kita langsung asosiasinya air itu akan langsung membeku kan ya. Tapi ada juga kondisi di mana air itu walaupun dia sudah di titik bekunya, itu dia tetap dalam kondisi cair sampai akhirnya ada suatu trigger yang membuat air itu kemudian menjadi membeku. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ke secara molekulernya gitu ya.
di air itu kan, kalau misalnya dalam eksperimen tentang supercooled water ini kita asumsikan airnya itu benar-benar murni, jadi yang di dalam molekul di dalam air ini semuanya hanya molekul H2O, tidak ada impurities lainnya. Oke. Nah, ketika air murni ini yang benar-benar hanya ada molekul H2O di dalamnya itu didinginkan, itu kan molekul-molekul H2O yang tadinya ketika temperaturnya itu masih tinggi dia bergetar, berotasi, terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu kemudian temperaturnya turun, itu kan dia jadi kehilangan energi kinetik, jadi kayak energi kinetik itu berkurang gitu. Nah, ilustrasinya kalau molekul itu dia kehilangan energi kinetik, itu ibarat orang yang mager gitu ya. Jadi gerakannya tuh jadi lamban, dia tetap bergerak tapi jadi lebih lamban, rotasinya tuh menjadi lebih pelan, getarannya pun juga makin pelan gitu. Nah, itu juga kalau misalnya kemudian semakin turun energi kinetiknya, itu kan dia semakin lamban gerakannya, semakin inert lah gitu si molekul H2O-nya. Nah, itulah kondisi air yang berada dalam fase superjenuh. Oke. Nah, balik lagi ke contoh ini, pada kondisi superjenuh ini, ketika air itu sudah sangat rendah energi kinetiknya, itu kan molekul-molekul H2O jadi cenderung berkumpul gitu ya. Tapi kalau memang misalnya hanya ada molekul H2O di dalam air itu, dan mereka sudah saling ngumpul, itu belum tentu juga pada saat itu, pada saat akhirnya titik beku tercapai, molekul H2O itu akan langsung mengkristal dan memadat gitu ya, jadi membeku. Nah, inilah yang terjadi pada supercooled water. Jadi supercooled water ini, air yang masih dalam kondisi cair meskipun sudah berada di titik bekunya, hanya bisa terjadi pada air yang memang hanya ada H2O di dalamnya. Jadi tidak ada benda asing kayak padatan yang kayak partikulat kecil ya, TdS gitu yang melayang-layang di dalamnya, itu nggak bisa itu. Kalau misalnya air ini masih ada partikel kecil di dalamnya, itu air itu ketika sudah mencapai titik bekunya dia akan langsung membeku. Tapi kalau memang murni hanya air yang ada di dalamnya, bisa jadi ya mostly gitu, most of the time air itu tidak langsung membeku walaupun dia sudah di 0 derajat Celcius. Oke, jadi kalau kita pakai air keran gitu ya, contohnya kita dinginkan air keran itu sampai 0 derajat Celcius di 1 atm, itu dia kan langsung membeku. Tapi kalau kayak air ini, mereknya Fiji ini, dia dikatakan murni H2O, tidak ada partikulat lah intinya, padatan melayang gitu di dalam air ini, ya dia bisa tetap dalam kondisi cair walaupun sudah di titik 0. Nah, ini adalah salah satu contoh kondisi superjenuh juga gitu. Jadi dia sudah air itu dia sudah kehilangan energi kinetik, dia sudah jenuh, sudah ngumpul bareng gitu loh sebenarnya. Molekul itu sudah saling berdekatan, tinggal mengkristal aja, tapi nggak bisa langsung mengkristal. Nah, di sini di ilustrasi ini atau di animasi ini, itu kan air itu harus diguncangkan dulu atau harus dikasih gangguan dulu, sehingga akhirnya kemudian terbentuk kristal. Oke. Nah, guncangan ini juga adalah bentuk gangguan yang bisa diberikan kepada larutan superjenuh untuk memicu terbentuknya inti kristal. Oke. Jadi kalau saya ngelihatnya, ngebayanginnya gitu ya, air itu dia udah mager, udah ngumpul bareng, tapi masih belum nyadar ini dia udah di titik beku, sudah saatnya harusnya membeku gitu kan ya. Nah, untuk membuat molekul-molekul H2O ini jadi sadar, ayolah ini sudah saatnya untuk membeku, maka mereka diguncangkan atau diberikan gangguan. Oke, dalam prakteknya di industri, kita kan nggak mungkin yang guncang-guncang unit kristalisasi. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan untuk memicu terjadinya inti kristal adalah dengan mengaduk larutan superjenuh tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di ilustrasi ini si air itu dikagetkan dengan guncangan, maka kalau di unit kristalisasi di industri kita bisa kagetkan itu larutan superjenuhnya dengan memberikan pengadukan. Oke. Kemudian setelah inti kristal ini terbentuk, ya tahap berikutnya adalah
pertumbuhan kristal, ya. Di sini kalau misal tadi di video tentang pembuatan permen batu kan kita bisa lihat setelah ada pembentukan inti kristal di batang es krimnya, ya, yang dipicu dengan adanya lumuran gula di batang es krim tersebut, kan pelan-pelan gitu ya, selama berhari-hari sampai 4 hari lah gitu kira-kira, itu kristal itu mulai tumbuh semakin besar. Itu kan artinya ada proses penempelan gitu. Jadi kayak molekul gula yang tadinya berada di dalam larutan super jenuh itu pelan-pelan mendekat menuju kristal yang ada di batang es krim, terus akhirnya nempel. Makin lama makin banyak molekul gula yang menempel, maka akhirnya memadat membentuk kristal yang makin lama makin besar. Nah, sebesar apa kristal yang kita inginkan itu bergantung pada spesifikasi produk yang diharapkan gitu. Kalau misalnya kita ingin membentuk kristal dalam ukuran kecil, itu kan berarti kita nggak mungkin membiarkan dia berhari-hari gitu, karena bisa saja produknya menjadi gede itu, bongkahan kristal besar, padahal kita butuhnya mungkin kristal-kristal kecil gitu ya, kayak gula itu kan butirannya kecil. Nah, ini kita harus juga semacam mungkin dari studi literatur bisa jadi kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk berapa lama waktu yang kita spare atau kita set gitu ya untuk kristal ini tumbuh gitu. Tergantung pada ukuran kristal yang kita inginkan di akhir. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang core dari teknik kimianya, yaitu tentang perancangan proses dan kondisi operasinya. Nah, tadi sebelumnya di bagian mekanisme saya sudah jelaskan bahwa untuk step pertama sebelum bisa inti kristal itu bisa terbentuk itu adalah pengkondisian larutannya menjadi super jenuh. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat larutan itu menjadi super jenuh adalah melalui proses pendinginan atau cooling. Kalau misalnya kalian mengikuti penjelasan saya sebelumnya, kalian akan bisa langsung paham bagaimana hubungannya proses pendinginan ini dengan proses pencapaian kondisi supersaturasi. Oke. Supersaturasi itu kan bisa dicapai ketika energi kinetik pelarutnya, ya. Ini energi kinetik pelarut itu sudah cukup rendah. Oke, sehingga membuat di dalam larutan itu terdapat banyak molekul padatan yang tidak berikatan dengan pelarut, sehingga akhirnya membentuk kondisi super jenuh. Oke. Nah, bagaimana cara kita menurunkan energi kinetik? Ya, tentu saja dengan menurunkan temperatur larutannya. Nah, di sini ada semacam kurva kerangka atau skeleton dari kurva kelarutan padatan pada suatu pelarut dengan pada variasi temperatur dan konsentrasi tertentu. Nah, di sini yang abu-abu ini, bukan abu-abu, ini biru keabu-abuan ini, ya. Ini adalah kerangka atau ya skeleton dari kurva kelarutan, dan kurva yang berwarna biru muda ini adalah kurva yang menunjukkan kondisi metastable. Kalau misalnya kondisi larutan konsentrasi dan temperaturnya itu berhimpit dengan kurva kelarutan ini, maka larutan itu dikatakan dalam kondisi stabil, atau kita juga bisa bilang larutan ini sifatnya homogen. Oke. Jika masih dalam konsentrasi yang sama, misalnya di sini, di sinilah misalnya, itu kemudian temperaturnya diturunkan, artinya kita gerakkan ke kiri koordinatnya, itu larutan akan bergerak ke kondisi metastable. Nah, metastable ini apa? Metastable adalah kondisi di mana larutan itu masih dalam kondisi stabil sebenarnya, namun sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan jika diberikan gangguan. Kayak misalnya tadi super cold water, itu dia dalam kondisi super jenuh yang metastable, karena begitu kita guncang sedikit saja itu kan dia bisa langsung berubah menjadi kristal, kan, menjadi membeku lah gitu, jadi terbentuk, jadi kita bisa lihat ada pertumbuhan kristal gitu di dalam
airnya. Oke. Terus metastable ini kalau saya bayangkan itu ibarat kita ada benda gitu ya, berada di tepian jurang. Benda itu kayak duduk, ya dia duduk stabil gitu di tepi jurang, tapi kalau misalnya kita dorong sedikit saja dia udah langsung jatuh ke bawah kan ya. Oke, nah tadi saya juga sudah jelaskan bahwa kalau kita ingin membentuk nukleus atau ada pembentukan inti kristal, itu kan larutannya harus dikondisikan ke kondisi superjenuh dulu. Nah, kalau misalnya kita memilih proses cooling ini sebagai cara untuk mencapai kondisi superjenuh, maka kita sebelumnya itu harus sudah memiliki informasi larutan ini harus diturunkan hingga berapa gitu temperaturnya gitu. Karena temperatur pendinginan itu adalah salah satu faktor yang harus dikontrol, ya, variabel yang harus dikontrol karena akan sangat menentukan spesifikasi kristal yang dihasilkan. Oke. Kemudian metode kedua yang bisa kita gunakan untuk mencapai kondisi supersaturasi adalah dengan mengurangi jumlah pelarut melalui proses evaporasi, ya. Di awal kan kita sudah membahas bahwa salah satu syarat untuk terjadinya proses atau peristiwa pelarutan, pertama jumlah molekul pelarutnya harus cukup, dan yang kedua energi kinetiknya juga harus cukup tinggi. Nah, untuk membalikkan keadaan dalam hal ini membuat padatan itu menjadi tidak terlarut lagi pada pelarutnya. Pada proses solvent evaporation ini kepada larutan itu justru ditambahkan panas agar energi kinetik pelarutnya, dalam hal ini contohnya H2O, itu justru menjadi naik, ya. Nah, pada proses evaporasi ini energi kinetik air itu akan naik cukup tinggi, yang mana saking tingginya energi kinetik air sampai-sampai air itu bisa membebaskan diri dari ikatan dengan molekul padatan terlarut dan juga membebaskan diri dari ikatan dengan sesama molekul H2O, sehingga karena energi kinetiknya sangat tinggi, dia bisa berubah menjadi uap, ya. Nah, kemudian karena banyak molekul pelarut yang menguap, ya, akibatnya di dalam larutan ini jumlah molekul padatan yang tidak berikatan dengan molekul pelarut menjadi sangat banyak, sehingga kemudian membentuk endapan kristal atau kita sebutkan saja sebagai salt slurry. Dia dinamakan slurry karena di dalam cairan ini sudah banyak endapan yang tidak dapat terlarut. Oke. Nah, laju penguapan air itu akan menentukan ukuran kristal yang dihasilkan. Oke. Jika dari proses evaporasi ini air menguap secara perlahan, maka kristal padatan yang terbentuk akan semakin besar, karena kalau misalnya durasi evaporasinya itu cukup lama, itu akan memberikan kesempatan pada kristal garam atau padatan secara umum itu untuk tumbuh lebih besar. Oke, jadi kalau misalnya evaporasi ini berlangsung berhari-hari, ya, jadi kayak air itu dibiarkan menguap pelan-pelan banget. Nah, selama air itu menguap, itu kan jumlah pelarut di dalam larutan ini menjadi berkurang. Kemudian pada saat yang bersamaan kan itu bisa tumbuh inti kristal. Begitu sudah tumbuh inti kristal, itu kan kristal mulai tumbuh lagi kan, gitu, mulai membesar. Nah, kalau proses itu pelan-pelan gitu ya, tidak dengan sengaja diberikan panas gitu ya, itu kan berarti prosesnya berlangsung lama. Nah, karena durasinya lama, itu kristal yang dihasilkan itu bisa besar gitu ukurannya. Sebaliknya kalau misalnya proses evaporasi ini sangat cepat gitu ya, jadi penghilangan air dari larutan superjenuh ini sangat cepat gitu durasinya, maka kristal itu jadi nggak punya waktu untuk menumbuhkan diri gitu. Jadi kecil-kecil gitu ukuran kristalnya. Nah, ini metode evaporatif atau solvent evaporation ini adalah metode yang paling populer, yang paling sering digunakan pada proses pembentukan kristal garam anorganik seperti NaCl, MgCl2, KCl, dan lain-lain. Dan juga proses ini sering digunakan pada pembentukan kristal gula, ya. Nah, kemudian metode ketiga
yang juga bisa digunakan, tapi mungkin tidak seumum proses evaporative crystallization atau solvent evaporation. Ini adalah proses yang dinamakan dengan anti-solvent. Oke. Jadi inti dari proses ini adalah kondisi supersaturated itu dicapai dengan menambahkan pelarut kedua ke dalam larutan, sehingga pelarut kedua ini bisa dalam tanda kutip mengusir padatan terlarut dari pelarut pertama. Misalnya seperti ini. Jadi kalau di dalam sistem ini sudah ada larutan gula gitu ya di dalam air, kemudian kita ingin memisahkan gula ini dari air. Ini maksudnya sukrosa gitu. Nah, sukrosa itu kan dia memang sangat larut dalam air. Tingkat kelarutannya itu di suhu ruang atau di 25 Celcius itu adalah 210 gram sukrosa per 100 ml air. Oke. Tapi tingkat kelarutan sukrosa di dalam air itu bisa dikurangi dengan menambahkan pelarut organik yang juga miscible atau sangat larut di dalam air. Oke. Nah, ini misalnya nih ke dalam pelarut ini ya, yang warna biru ini adalah etanol gitu. Pelarut organik yang juga sangat larut dalam air. Nah, sukrosa yang tadinya dia sudah terlarut di dalam air itu tidak bisa tetap ikut bergabung dalam campuran air etanol karena posisinya sudah diambil oleh etanol. Jadi kan etanol ini begitu dia masuk ke dalam air itu kan juga akan ibaratnya dia juga ikut mencuri OH ya, OH gugus OH yang ada di H2O. Oke. Nah, karena gugus-gugus OH-nya si H2O ini sudah dicuri oleh etanol, berarti kan si sukrosa ini jadi tidak punya tempat lagi gitu di dalam campuran ini gitu. Selain itu, si sukrosa ini juga tingkat kelarutannya di dalam etanol itu sangat rendah. Jadi hanya 0,6 gram per 100 ml larutan gitu. Nah, karena kedua pelarut ini tidak bisa, jadi karena air itu sudah diambil oleh etanol dan etanol itu tidak bisa mengikat sukrosa, maka larutan ini menjadi super jenuh gitu, karena gulanya kan jadi sudah kehilangan ikatan gitu kan ya. Nah, karena dia sudah menjadi super jenuh, lama-kelamaan gula ini kemudian akan mengendap dan membentuk kristal di bagian bawah bejana ini. Oke, setelah tadi saya jelaskan tentang kondisi super jenuh ya, setelah itu tercapai, kemudian ada inti kristal terbentuk dan kristal mulai tumbuh. Kemudian di ujung itu akan dihasilkan produk yang dalam bentuk kristal dengan ukuran dan bentuk tertentu serta dalam jumlah yang tertentu juga ya. Nah, dalam suatu kumpulan kristal kayak ini misalnya, itu ukuran dan bentuknya itu tidak akan persis sama ya. Kalau misalnya dikatakan ada suatu produk padatan kristal ukurannya itu adalah 1 mikron, itu sebenarnya 1 mikron itu adalah rata-rata ukuran yang dihitung secara statistik, karena kita nggak mungkin bisa mengukur tiap dimensi partikel kristal yang jumlahnya itu bisa ada ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, kalau misalnya kemudian ukuran kristal itu diilustrasikan dalam bentuk histogram kayak gini, maka histogram yang kita inginkan adalah bentuknya itu distribusi normal. Artinya kubah histogramnya itu simetris dan jarak antara sisi kiri dan sisi kanan histogram itu sempit. Artinya itu variasi ukuran kristal yang dihasilkan tidak banyak dan standar deviasinya pun juga relatif kecil. Nah, histogram yang ditunjukkan di slide ini bukan bentuk histogram yang distribusi normal karena mean-nya atau nilai rata-ratanya itu tidak berada di tengah-tengah histogram. Jadi dia agak ke kiri ya, sementara di sebelah kanannya, di sebelah kanan mean ini masih banyak data lain. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, di mana banyak data di sebelah kanannya mean, itu artinya ada banyak ukuran kristal di atas ukuran rata-rata yang terdapat di
kumpulan kristal ini. Jadi misalnya rata-ratanya misalnya 1 mikron, min ini misalnya 1 mikron, karena dia distribusinya ini namanya skewed right, jadi banyak data tuh ngumpul di kanan, ya tersebar di kanan, itu artinya ada banyak ukuran kristal yang di atas rata-rata, dan itu variasinya pun juga lebar, ya. Yang kita inginkan ini tadi si histogramnya ini dia kubahnya tuh simetris, nggak berat ke kanan, dan juga jarak antara bagian kiri dan bagian kanan histogramnya itu sempit. Okay. Nah, mengapa ukuran kristal ini harus kita usahakan distribusinya normal? Karena keseragaman ukuran kristal itu terkait langsung dengan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi semakin seragam ukurannya itu semakin bagus kualitasnya. Selain itu, distribusi ukuran kristal itu juga akan mempengaruhi proses-proses lanjutan setelah kristalisasi. Jadi bagaimana kondisi operasi proses setelah kristalisasi itu juga akan ditentukan oleh ukuran produk kristal yang dihasilkan. Nah, setelah proses kristalisasi selesai, produk kristal yang dihasilkan itu nggak bisa langsung dikemas dan didistribusikan karena masih ada sisa cairan di produk tersebut, ya. Sehingga setelah proses kristalisasi ini itu masih ada proses-proses lanjutan di downstream yang fungsinya adalah untuk semakin memurnikan produk kristal yang dihasilkan, ya. Umumnya ada 2 urutan proses yang selalu digunakan setelah kristalisasi, either itu kombinasi centrifugal separation dengan drying, atau ini bisa diganti dengan proses filtrasi. Oke, jadi drying itu adalah proses yang memang harus dioperasikan gitu ya setelah kristalisasi, karena kita akan perlu menghilangkan semua cairan yang masih menempel di produk kristal. Tapi sebelum proses drying kita harus memisahkan dulu sebagian cairan sisa yang masih menempel di produk kristal. Jadi tidak langsung dari proses kristalisasi ini ke drying karena sisa cairannya itu masih banyak, sehingga kalau misalnya dari kristalisasi ini langsung ke drying nanti energinya bisa sangat besar gitu. Nah, yang menjadi penentu atau hal yang harus kita tentukan adalah apakah kita pilih proses sentrifugasi atau filtrasi sebelum proses drying. Nah, penentuannya itu faktor yang menentukan pemilihan sentrifugasi atau filtrasi ada di bentuk dan ukuran kristal. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 contoh bentuk kristal, ya. Yang satu bentuknya seperti bongkahan batu, ya, yang satu bentuknya lempengan tipis. Nah, kedua bentuk ini akan menghasilkan atau akan mempengaruhi bagaimana proses filtrasi itu berlangsung, apakah efektif atau tidak, apakah filter cake yang dihasilkan itu masih banyak cairannya atau tidak, apakah durasi filtrasinya bisa sebentar atau lama. Itu ternyata di salah satu penentunya adalah bentuk kristalnya. Nah, kalau bentuk kristalnya itu seperti bongkahan batu, ya, jadi ini kan permukaannya itu karena bentuknya seperti bongkahan batu, ketika kristal ini bertumpuk, ya, itu akan menghasilkan masih ada rongga, ya, yang cukup besar untuk dilewati oleh sisa pelarut yang masih menempel di kristal. Tapi kalau bentuknya lempengan seperti ini kan dia karena lempengan, terus dia tipis, begitu kristal ini numpuk, itu kan dia kayak menutup jalan gitu loh. Jadi tidak ada rongga sebesar yang dihasilkan ketika kristal bentuk bongkahan batu ini ditumpuk. Nah, kalau bentuknya seperti ini dan tidak ada jalan untuk cairan itu dipisahkan dari kristal, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses filtrasi itu bisa bervariasi, terutama kalau ukuran lempengannya ini tidak seragam. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ya, itu akan semakin mempengaruhi durasi yang dibutuhkan untuk proses filtrasi. Selain itu, kaitannya dengan sisa cairan yang masih menempel di filter cake. Kalau misalnya bentuk kristalnya itu bongkahan batu, di mana dia ada rongga-rongga, ya, di sela-sela kristalnya, ya, filter cake yang dihasilkan itu
cairan yang menempel itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan filter cake yang dihasilkan dari proses filtrasi, di mana bentuk kristalnya itu adalah lempengan seperti ini. Oke. Nah, makanya sebelum kita memilih untuk pemurnian padatan, ya, sebelum akhirnya kita mengeringkan padatan ini, kita harus kenali dulu gitu bentuk kristalnya seperti apa, bongkahan ataukah lempengan, sehingga kemudian kita bisa menganalisis proses apa yang lebih tepat gitu, filtrasi atau sentrifugasi gitu. Karena kan kita juga harus mempertimbangkan energi yang dibutuhkan pada proses drying. Kalau misalnya filter cake yang dihasilkan itu masih banyak sisa cairannya, itu kan berarti nanti kita harus mensuplai lebih banyak udara pengering, yang artinya kita harus mensuplai lebih banyak energi untuk bisa menghilangkan semua sisa cairan tadi. Karena kan kita ingin produk padatan kita itu kan kering kan ya, dengan kadar moisture yang sangat rendah lah gitu. Maka kita harus kenali dulu seperti apa bentuk kristalnya dan ukurannya bagaimana, baru kemudian kita tentukan proses yang lebih tepat itu apa, sentrifugasi atau filtrasi. Oke. Nah, penjelasan untuk sesi kali ini tentang kristalisasi saya cukupkan di sini. Untuk perancangan prosesnya, bagaimana kita menentukan kondisi operasi dalam rangka mencapai kondisi super jenuh, akan saya jelaskan di video sesi berikutnya.